Pemirsa, pada pelaksanaan rapat anggota tahunan, laporan pertanggungjawaban pengurus KOPPSAM tahun buku 2022 diterima anggota koperasi. RAT digelar secara sederhana di lokasi kebun sawit Kopsa M Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Rapat anggota tahunan Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur Kopsa M tahun buku 2022 digelar di lokasi kebun kelapa sawit Kopsa M Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Kegiatan rapat yang digelar secara sederhana ini dihadiri langsung oleh Kepala Desa selaku pembina, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kampar, serta pihak PTPN 5, pengawas Koperasi Muda, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kampar, sangat memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Kopsa M dalam membina koperasi dengan baik. Apalagi seluruh anggota koperasi juga sudah menerima laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi. Pihaknya juga berharap pengurus koperasi dapat terus memberikan pembinaan kepada para anggotanya dalam memajukan usaha yang saat ini dikelola oleh pihak koperasi. Permen nomor 19 tahun 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi. Ada saran kita Bu, untuk ke depan supaya koperasi ini lebih baik lagi? Tetap mematuhi apa yang sudah tertulis di dalam anggaran dasar koperasi. Jadi sepanjang pengurus koperasi mematuhi anggaran dasar koperasi, maka ke depannya mungkin dengan begitu koperasi ini akan bertambah baik lagi. Bentuk pembinaan kita bagaimana Bu? Apakah tetap kita pantau? Tetap kami pantau. Untuk supaya lebih... Ya, supaya lebih tidak lagi terjadi benturan-benturan antara anggota dengan pengurus, maka kami tetap mengawasi sesuai tugas kami, tupoksi kami selaku pembina di koperasi. Ketua Kopsa M Nusirwan mengaku ada beberapa kesepakatan yang sudah diputuskan para anggota koperasi dalam pelaksanaan RAT yang digelar. Salah satunya untuk melakukan audit lebih dalam dan membawa beberapa temuan hasil audit untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasca SK Kumham 19 Mei 2022, akhirnya sampai kepada titik yang ditunggu-tunggu, titik kejelasan, titik transparansi dan keterbukaan kepengurusan dan niat baik yang sebenarnya ini sudah kita mampu sampaikan. Dan tadi juga ada mitra PTPN 5 juga sudah mereview dan menelaah program kemitraan sejak awal sampai dengan sekarang. Dan insya Allah ke depan kami tinggal lagi proses membicarakan Kopsa M ke depan dengan berbagai macam masalah, termasuk di dalamnya tentang problematika kondisi areal dengan kewajiban hutang, seperti itu. Ini kan tadi berdasarkan kesepakatan anggota kan ya, akan ada upaya jalur hukum nih di beberapa persoalan hukum yang kemungkinan terjadi. Ya. Ya, jadi ada temuan-temuan ya yang pasti ini masalah yang sudah cukup lama. Di antaranya yang pertama ini dugaan atas penggelapan ya keuangan koperasi, di mana belum ada serah terimanya kas maupun surat berharga dan aset lainnya dari kepengurusan sebelumnya. Makanya ibarat lari estafet, tongkatnya tidak diberikan, seperti itu. Kemudian juga permasalahan-permasalahan terkait sengketa lahan, tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan lahan secara sepihak oleh pihak ketiga. Nah, ini semua kami rangkum dalam kesimpulan permasalahan yang harus diselesaikan dengan cara yang baik. Melalui pelaksanaan RAT ini, Kopsa M juga memberikan penghargaan kepada pekerja dan karyawan terbaik yang mengabdikan diri di koperasi, di mana Kopsa M memiliki target agar pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang saat ini dilakukan dapat terus ditingkatkan produksinya demi kesejahteraan para anggota koperasi. Yogi Sasta dan Reski Eka Putra melaporkan.